Strategi baru PSSI berjalan, striker Ayak jadi target naturalisasi. Federasi Sepak Bola ASEAN ramal Timnas Indonesia juara. Ungkap menu latihan, STY kirim pesan untuk fans Garuda. Malaysia gagal tiru program naturalisasi PSSI. Post like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ungkap menu latihan, STY kirim pesan untuk fans Garuda. TC Timnas Indonesia di Bali sebagai persiapan Piala AFF 2024 sudah mulai digeber sejak hari Kamis kemarin. Dijelaskan oleh Sintayong bahwa program latihan para pemain berfokus pada fisik, di mana latihan skuad Garuda dilakukan di gym pada pagi hari. Latihan kemudian dilanjutkan di lapangan pada sore hari. Dalam kesempatan ini, Sintayong pun mengabarkan bahwa program TC Timnas Indonesia di Bali akan berlangsung sampai tanggal 3 Desember. 60% pemain mulai latihan dari kemarin dan tanggal 4 akan balik ke Jakarta. Demikianlah penjelasan dari Coach Sid. Sementara itu, Ketum PSSI Erick Thohir sendiri membeberkan target Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 kali ini. Alih-alih memasang target juara, Erick hanya meminta skuad Garuda untuk memberikan performa terbaik di setiap laganya. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia Sintayong sendiri memiliki permintaan khusus kepada para penggemar sebelum tampil di ASEAN Cup 2024, di mana juru taktik asal Korea Selatan itu meminta fans Timnas Indonesia untuk tidak berekspektasi terlalu tinggi. Yaitu jadi beban saya sebenarnya. Fans pasti menginginkan untuk jadi juara, tetapi kita bukan timnas senior juga. Ini pun timnas U22, agak kesulitan untuk pemanggilan pemain. Jadi mungkin saya bicara ekspektasinya tidak boleh terlalu tinggi. Jelas Sintayong. Memang, Coach Shin sendiri dipastikan tidak akan menurunkan tim terbaik dalam turnamen ini, karena banyak pemain utama yang tidak bisa dilepas oleh klubnya karena ajang ASEAN Cup 2024 sendiri bukan turnamen yang diakui secara resmi oleh FIFA. Sebagai solusinya, Sintayong pun memilih para pemain di bawah usia 22 tahun yang tampil di turnamen ini. Sebenarnya Coach Shin sendiri memanggil 7 nama yang tampil di luar negeri, namun baru 5 nama yang sudah menemukan konfirmasi jadwal bergabung ke skuad Garuda. Sejauh ini Ivar Jenner dan Justin Hapterlah yang belum mendapatkan konfirmasi kapan akan dilepas oleh klubnya. Malaysia gagal tiru program naturalisasi PSSI. Keberakan prestasi Timnas Indonesia membuat para rivalnya terpancing untuk melakukan usaha serupa, termasuk Malaysia. Dalam hal ini, Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM perlu berupaya lebih keras untuk mencapai prestasi Timnas Merah Putih melalui program naturalisasi yang efektif. Pasalnya, diketahui ada berbagai rintangan yang akan dihadapi oleh negeri jiran tersebut. Untuk itu, mereka pun harus memiliki sosok seperti Erick Thohir yang ada di Indonesia. Ketum PSSI ini tidak hanya memiliki jaringan internasional yang kuat, tapi juga ahli dalam melakukan lobby pada tingkat tinggi. Sementara itu, keberhasilan Indonesia dalam menjalankan program naturalisasi ini juga tidak terlepas dari dukungan penuh dari pemerintah serta para pemangku kepentingan di dunia sepak bola. Kekuatan semacam ini pun sebenarnya juga harus dimiliki oleh Malaysia agar dapat bersaing. Selain itu, jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta merupakan aset yang sangat besar. Secara migrasi rakyat Indonesia ke Belanda pada masa penjajahan pun ternyata memberikan dampak positif. Sementara Malaysia tidak memiliki jumlah dan sebaran penduduk yang sama seperti Indonesia. Di Belanda sendiri terdapat sekitar 2 juta orang Indonesia, baik yang masih memegang kewarganegaraan maupun yang telah beralih kewarganegaraan. Hal ini pun juga cukup diakui oleh Raja Isa Akram Shah. Menurut pengamat sepak bola dari Malaysia ini, cara yang efektif untuk melakukan naturalisasi Malaysia adalah dengan memanfaatkan warga diaspora. Raja Isa pun juga mengamati bahwa terdapat beberapa pemain asing yang berkualitas di Liga Super Malaysia. Namun menurutnya, untuk menjadi kekuatan timnas Harimau Malaya dalam jangka panjang, hal tersebut tidaklah ideal. Untuk itu, menurut Raja Isa, langkah yang perlu diambil FAM adalah mencontoh PSSI yang secara efektif mencari pesepak bola diaspora untuk semua tingkat timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola ASEAN ramal Timnas Indonesia juara.
Kesuksesan Timnas Indonesia mempermalukan Timnas Arab Saudi dengan skor 2-0 membawa legitimasi kekuatan Timnas Indonesia. Bahkan kini Federasi Sepak Bola ASEAN atau AFF belak-belakan menyebut skuad Garuda sudah sejajar dengan negara-negara elit Asia seperti Arab Saudi, Australia, hingga Jepang. Padahal, kala itu Arab Saudi menampilkan 6 pemain yang menjadi pemain inti dalam kemenangan gemilang negara Teluk itu atas Argentina di laga pembukaan Piala Dunia 2022 Qatar. Kemenangan bersejarah Timnas Indonesia itu pun membawa skuad Garuda lebih dekat ke putaran final Piala Dunia 2026 dan mendongkrak tim merah putih menjelang ASEAN Mitsubishi Electric Cup alias Piala AFF 2024. Indonesia, raksasa sepak bola ASEAN yang sedang tertidur, bangun dari tidurnya. Kepercayaan diri dalam negara penggila bola berpenduduk 280 juta orang ini mencapai titik tertinggi dalam beberapa dekade. Demikianlah tulisan dari AFF. Melihat penampilan gemilang Timnas Indonesia di atas, AFF pun ikut bangga. Bahkan Federasi Sepak Bola ASEAN ini tanpa basa-basi menyebut skuad Garuda sebagai raksasa Asia Tenggara yang telah bangkit. Selain itu, kemenangan atas Arab Saudi sendiri memastikan skuad Garuda melaju ke ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 dengan penuh percaya diri. Kini, tim Aswan Sintayong akan memulai perjuangan mereka untuk meraih gelar regional pertama di Yangon melawan Myanmar, tepatnya pada 9 Desember. Strategi baru PSSI berjalan, striker Ayak jadi target naturalisasi. Meskipun performa Timnas Indonesia telah menunjukkan peningkatan, namun lini depan masih jadi pekerjaan rumah yang cukup besar. Contohnya, saat lawan Jepang, skuad Garuda telah menciptakan beberapa peluang emas, namun akhirnya gagal untuk mencetak 1 gol pun. PSSI sendiri sebenarnya telah mendatangkan 2 pemain naturalisasi di lini depan, seperti Rafael Strijk dan Ragnar Oratmago. Namun, keduanya lebih sering bermain di posisi sayap, bukan sebagai striker murni. PSSI pun kini mencari sosok striker dengan naluri mencetak gol yang tinggi untuk memaksimalkan peluang Timnas Indonesia. Dan kali ini mengincar Kenneth Ina Dorothea Tyler, striker muda berbakat dari Ajax Amsterdam. Kenneth sendiri memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Manado, sedangkan ayahnya adalah warga Belanda asli. Musim ini performa Kenneth bersama Ajax pun cukup impresif. Dalam pertandingan melawan FC Volendam, Kenneth mencetak 2 gol dan bermain penuh selama 90 menit. Statistiknya ini menunjukkan konsistensi yang cukup menjanjikan dan membuatnya menjadi kandidat kuat untuk memperkuat lini depan Timnas Indonesia. Skuad Garuda sendiri kini akan menghadapi laga sisa kualifikasi Piala Dunia pada Maret 2025. Untuk itu, PSSI ingin segera memastikan lini depan diperkuat oleh striker murni yang memang memiliki naluri untuk mencetak gol yang tinggi. Posisi Kenneth Taylor sebagai striker tunggal Ajax pun dianggap cocok untuk mengisi kekosongan di lini depan skuad Garuda. Menariknya, langkah PSSI dalam menaturalisasi pemain berkualitas ini membuat negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam mulai merasa khawatir. Pasalnya dengan tambahan pemain naturalisasi seperti Kenneth Taylor, kekuatan skuad Garuda dipastikan akan semakin tangguh dan membuka peluang besar untuk melaju ke Piala Dunia 2026.